Saya akan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di pendidikan program guru penggerak melalui kegiatan 3M. Mulai dari diri sendiri, artinya saya akan mengubah mindset saya sebagai seorang guru dengan memahami penuh filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya akan melaksanakan praktik baik, melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, mulai dari yang paling kecil, artinya saya akan memulai perbaikan-perbaikan dari kelas saya. Yang ketiga adalah mulai saat ini juga, artinya pengetahuan yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak akan saya mulai saat ini juga. Saya tidak akan menunggu besok, lusa, pekan depan, atau bulan depan. Bagaimana saya bisa mentransfer pengetahuan yang saya dapatkan selama mengikuti program guru penggerak? Yang pertama, saya akan melakukan sosialisasi kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Sosialisasi kepada komunitas guru yang ada di lingkungan saya. Yang kedua, saya akan membagikan praktik baik yang sudah pernah saya lakukan selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Langkah-langkah yang akan saya ambil dalam pengambilan keputusan sebagai pembimbing pembelajaran, yang pertama adalah saya akan melakukan identifikasi masalah atau kasus yang terjadi di kelas atau sekolah saya. Apakah kasus tersebut masuk ke dalam dilema etika atau masuk ke dalam rujukan moral? Jika kasus tersebut masuk ke dalam rujukan moral, maka saya akan mengambil keputusan yang paling benar. Yang kedua, jika kasus tersebut masuk ke dalam dilema etika, maka kita harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Jangan lupa, kita juga harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Nah, 4 paradigma yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan adalah 1. Individu melawan masyarakat. Yang kedua adalah keadilan melawan kesetiaan. Yang ketiga adalah kebenaran melawan kesetiaan. Yang keempat adalah jangka pendek melawan jangka panjang. Sedangkan 3 prinsip yang bisa kita gunakan adalah yang pertama, prinsip berbasis hasil akhir. Yang kedua, prinsip berbasis peraturan. Yang ketiga adalah prinsip berbasis rasa peduli. Nah, ada 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama adalah kita harus mengenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, kita harus menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus yang sedang terjadi. Yang ketiga, kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan yang sesuai dengan kasus. Yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Nah, dalam pengujian benar atau salah ini kita bisa melakukan 5 pengujian. Yang pertama adalah pengujian ilegal, yang kedua adalah pengujian regulasi, yang ketiga adalah pengujian intuisi, yang keempat adalah uji publikasi, yang kelima adalah uji panutan atau idola. Langkah berikutnya adalah pengujian paradigma benar melawan benar sesuai dengan 4 paradigma yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu individu melawan masyarakat, keadilan melawan kesetiaan, kemudian kebenaran melawan kesetiaan, yang keempat adalah jangka panjang melawan jangka pendek. Setelah itu kita akan melakukan prinsip resolusi. Ada 3 prinsip yang bisa kita gunakan: prinsip berbasis hasil akhir, prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis rasa peduli. Kemudian kita bisa melakukan investigasi opsi trilema, artinya kita bisa menggunakan cara lain, cara kreatif yang tidak pernah kita pikirkan dalam pengambilan keputusan sebelumnya. Yang ke-8 adalah buat keputusan. Hal ini penting. Kenapa? Keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik. Yang terakhir adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Artinya, keputusan yang kita ambil ini bisa jadikan acuan jika terjadi kasus-kasus yang ada di sekolah kita. Mulai kapan saya akan melaksanakan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pembimbing pembelajaran? Saya akan melaksanakan ini pada tanggal 21 Februari 2022. Kenapa saya memilih tanggal itu? Karena pada tanggal tersebut sekolah kita sudah mengadakan pertemuan tatap muka setelah sekian lama sekolah kita vakum dengan anak-anak. Siapa saja yang bisa saya libatkan? Yang pertama adalah kepala sekolah. Yang kedua adalah rekan sejawat atau guru-guru yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah wali murid.
Yang keempat adalah CGP. CGP di sekolah saya ada 3 orang dan CGP dari rekan kelompok saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang keempat adalah pengajar praktik. Yang kelima adalah fasilitator. Kenapa mereka saya butuhkan? Agar keputusan yang saya ambil itu adalah keputusan yang terbaik, yang efektif, efisien, dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.